Oke, kita mulai perkuliahan hari ini, Statistical Machine Learning di program studi S2. Di S1 juga ada Statistical Machine Learning, tetapi di S2 ini tentu kita ingin memberikan sesuatu yang lebih mendalam, terutama di bagian-bagian tertentu ya, terutama tentang pemahaman konsep. Oke, kita hari ini ya pengenalan dulu. Kita pengantar. Oke, yang pertama kita perlu mengenal istilah-istilah penting begitu ya. Di machine learning, predictive analytics, dan lain-lain yang seperti ada istilah baru begitu ya. Yang dulu kita mengenal namanya analisis. Kemudian sekarang kita mengenal yang namanya analytics begitu. Nah, di sini beberapa istilah yang saya ambilkan dari ini ya, Reference Applied Predictive Modeling. Jadi ini bukunya buku applied, buku terapan. Kalau yang buku theoretical konsep ya ada lagi lain lagi. Nah, di sini kita ingin mengenal istilah-istilah penting. Jadi dalam hal proses pengambilan keputusan, kita biasanya kan mencari ya, kita ingin mencari sesuatu ya, istilah tertentu gitu ya. Kita ingin atau mendapatkan solusi untuk permasalahan tertentu. Kita biasanya ya googling gitu ya, sudah terbiasa. Jadi sekarang googling, mungkin 10 tahun yang lalu itu istilah googling belum familiar gitu ya. Tapi sekarang sudah dari anak kecil sampai orang tua bahkan ya dewasa bahkan tua sudah terbiasa begitu. Jadi misalkan kita ingin memfilter billion of web page. Jadi ada miliaran website untuk mendapatkan informasi yang sesuai yang kita inginkan tadi, sesuai yang kita ketik tadi ya. Nah, itu kan berarti ini terkait dengan search engine gitu ya. Nah, di dalam search engine tersebut tentu kan melibatkan ya database, kemudian algoritma pencarian, dan seterusnya sampai dia dengan web ranking ya. Yang ditampilkan di atas-atas itu kan berarti yang pertama adalah yang berbayar kalau dia beli ke Google supaya website dia di atas sendiri ya. Dipakai AdSense-nya Google ya dia akan muncul di paling atas. Nah, di bawahnya tentu yang tidak berbayar tapi sering dikunjungi begitu. Nah, tentu dalam proses itu kalau Google itu mencari searching seluruh webpage yang di sini ada billion gitu, ada miliaran, tentu proses itu sangat lama. Maka di Google dia punya algoritma ya, namanya saya lupa namanya, algoritmanya spesifik, dia mengembangkan algoritma sendiri untuk search engine begitu. Nah, di antara banyak hal yang dilakukan itu tentu di sana ada yang terkait dengan statistik, kemudian versi modernnya begitu dikenal dengan machine learning. Ada juga istilah artificial intelligence, ada istilah pattern recognition, pengenalan pola. Jadi ini di sosial media bisa mengenali foto kita di sosial media karena foto kita dianggap sebagai objek, kemudian dia bisa mengenali pola dari wajah kita sehingga bisa memberikan rekomendasi. Misalkan di Facebook ada seseorang mengupload foto di mana foto itu teridentifikasi salah satunya ada wajah kita. Maka biasanya Facebook mengirimkan pesan ke akun Facebook kita, kemudian isi pesannya kurang lebih seperti ini. Misalkan ada nama teman kita si A gitu ya.
A just upload a photo, it seem like you are there, misalkan seperti itu. Jadi si A baru saja ngupload foto, sepertinya fotomu ada di sana begitu ya. Terus kita biasanya mengecek, kemudian setelah kita cek, kita memverifikasi itu benar saya atau tidak gitu ya. Kalau benar biasanya kita bisa tag myself gitu ya, kita men-tag diri kita, kemudian itu masuk di ya feed kita gitu ya, news feed kita. Ya, data mining ada istilah predictive analytics, knowledge discovery. Nah, ini biasanya orang-orang di teknik industri arahnya ke ini knowledge discovery gitu istilahnya. Itu biasanya ya riset operasi dan pengembangan riset operasi begitu ya. Knowledge discovery. Nah, di antara alat-alat yang banyak itu, tentu di antara salah satu tujuannya adalah to make an accurate prediction, untuk memprediksi dengan akurat. Nah, jika fokusnya itu adalah ke akurasi, maka kita biasa menggunakan predictive modeling. Jadi model-model yang tidak terlalu menekankan pada interpretasi, tetapi lebih menekankan pada akurasi. Jadi predictive modeling. Nah, kalau di statistika klasik gitu ya, statistika klasik yang biasanya kita pelajari itu kan sebagian besar adalah parametrik gitu ya, statistika parametrik, sehingga statistika parametrik itu punya kelebihan lain juga, yaitu kelebihannya adalah interpretability gitu ya. Modelnya itu bisa diinterpretasikan. Sedangkan modern prediction, metode-metode untuk prediksi modern itu banyak mengarah ke yang non parametrik. Neural network, support vector machine, random forest begitu ya. Random forest nanti masih bisa lah dibantu untuk membuat ini ya beberapa interpretasi gitu, tapi tidak seperti yang parametrik juga. Nah, yang metode-metode modern itu banyak mengarah ke yang non parametrik karena apa? Fokusnya ke akurasi gitu ya. Nah, buku ini Applied Predictive Modeling ini we will pull this term into the commonly used phrase predictive modeling. Jadi fokus ke predictive modeling di buku ini. Nah, predictive modeling sendiri apa berarti kan begitu ya. Di sini dia di bagian introduction dia membuat atau merumuskan gitu ya. A process of developing a mathematical tool or model that generate an accurate prediction. Jadi yaitu pengembangan dari metode matematis. Kalau kita ya metode statistika ya. Karena di sana ada uncertainty. Kalau mathematics ini arahnya ke deterministik. Jadi uncertainty-nya di sana nggak ada begitu. Kalau kita stokastik karena ada uncertainty. Atau model, jadi bisa tool, bisa metode, bisa algoritma atau model yang mengenerate atau menghasilkan prediksi yang akurat. Jadi predictive modeling ini berarti ya proses atau sekumpulan atau metode-metode, algoritma atau model yang lebih ditekankan pada hasil yang akurat begitu ya. Sedangkan sisi lain interpretability, interpretasi itu bukan prioritas utama begitu ya. Prioritas utamanya adalah ini, akurasi. Nah, di sini ada prediction versus interpretation gitu ya. Mana yang lebih kita utamakan, prediksi atau interpretasi gitu ya. Contoh yang di atas tadi nanti bisa lengkapnya bisa dibaca di bukunya. Ada beberapa contoh yang memang diulas, diberikan begitu ya. Data historis
likely exist that can be used to create mathematical tool to predict future unseen case. Ya, kalau masa depan ya tentu saja itu adalah kasus-kasus yang memang belum bisa diamati begitu ya. Lebih lanjut, objektif lain dari sebuah metode atau penelitian itu adalah understanding why something will or will not occur. Jadi untuk memahami mengapa suatu itu terjadi atau tidak, itu kan berarti sebenarnya terkait dengan interpretasi gitu ya. Tetapi tidak selalu is not, ya, tidak selalu gitu ya. Ada yang memang fokusnya ke akurasi, tapi ada yang lebih fokusnya ke interpretasi seperti di ekonometrika gitu ya. Itu kan banyak makna yang bisa diinterpretasikan dari model yang dibangun. Karena model ekonometri kan dibangun dari ya fenomena ekonomi, kemudian diformulasikan dalam teori ekonomi, termasuk finansial begitu. Kemudian dibangun model matematisnya. Tetapi ada pendekatan yang memang tidak fokus ke understand why something happen gitu ya. Tetapi lebih how accurate we can predict the future misalkan gitu ya. Jadi interestingnya gitu ya, ketertarikannya itu lebih utama pada akurasi. Jadi misalkan kita memprediksi sesuatu, seberapa akurat prediksi kita bukan karena dia akan terjadi karena ini gitu ya. Jadi ada interpretasinya, tapi dia fokus ke dia akan terjadi dengan akurasi seperti ini gitu ya, tinggi atau rendah atau nilai-nilai diantaranya. Sehingga dalam konsep predictive modeling ini diutamakan ke mengoptimasi akurasi dari prediksinya. Nah ini dia diberi contoh ini email filter gitu ya. Misalkan kita punya Gmail. Nah Gmail itu sudah sakti gitu ya. Sakti dalam arti punya email filter yang bagus begitu ya. Jadi banyak email-email itu yang masuk spam gitu ya. Jadi dia bisa mendeteksi. Jadi email-email tidak jelas ya, email-email yang berbau penipuan ya, email-email yang berbau pornografi, email-email yang berbau ya sesuatu yang terkait kejahatan begitu ya, itu biasanya masuk spam gitu ya di Gmail. Berarti kan email filter di Gmail itu sudah di training dan bisa menghasilkan akurasi yang tinggi, walaupun ya tidak 100% akurasinya. Sebagian bahkan email yang seharusnya masuk inbox itu masuk ke spam misalkan ya, karena dia salah mengenali. Nah itu kan berarti misclassification gitu ya. Nah contoh email ini, email filter ini daripada only care that filter accurately trace spam that low message we care about to pass through to our mailbox. Jadi daripada kita tadi ingin menginterpretasikan gitu ya, oh ini filter ini gitu ya, message-message yang benar diklasifikasikan itu karena begini begitu gitu ya. Terus lain-lain yang bisa diinterpretasikan. Nah, dalam konteks praktis seperti ini, ya ini tidak terlalu peduli dengan itu gitu ya. Sehingga apapun itu, fiturnya apapun yang digunakan, variabel yang digunakan apapun itu, metodenya apapun itu, dia lebih fokus ke ya dia bisa ini memfilter dengan akurat email-email spam gitu ya. Apakah dia akan bisa melewati filter itu untuk masuk ke mailbox, ke inbox gitu ya, atau dia terfilter di dalam trash spam ini gitu ya. Kemudian contoh lain di sini
penulis menjual rumah, primary interest, jadi interest utamanya itu bukan bagaimana websitenya itu, misalkan ya. Misalkan kita ingin beli rumah, terus kan lewat online atau apa, terus kita menilai websitenya, kemudian how a website estimates its value. Jadi misalkan interestnya bukan di bagaimana web itu menyediakan prediksi itu, bukan interest ke how begitu ya, tetapi ke what accurate misalkan gitu ya, seberapa akurat gitu ya. Dia fokus ke how correctly price the home gitu ya. Dia fokusnya ke bagaimana prediksi harganya itu akurat, benar begitu ya. Karena ini undervaluation will yield lower bid. Jadi kalau valuasinya undervalue, jadi misalkan sebuah rumah itu punya nilai tertentu, kemudian dia diprediksi undervalue, di bawahnya dia akan menghasilkan yield lower bid gitu ya, and lower sale price. Tetapi kebalikannya, kalau overvalue, dia akan drive away potential buyer. Jadi orang-orang lihat website itu, lihat harganya sudah nggak tertarik begitu. Dia tidak lanjut untuk tanya, apalagi survei, kemudian negosiasi, karena melihat prediksi di website itu sudah overvalue, sehingga dia ya drive away gitu ya. Dia tidak lanjut ke tahap selanjutnya, dia meninggalkan informasi ini begitu. Sehingga perlu how correctly price the home gitu ya. Bagaimana bisa memprediksi atau pricing gitu ya, menentukan harga rumah itu dengan tepat, tidak undervalue atau tidak overvalue, ya mendekati yang tepat begitu ya. Nah, beberapa buku atau beberapa disiplin ilmu itu menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Contoh misalkan sampel, data point, observation, instance gitu ya. Ini sering digunakan berbeda-beda, misalkan di biologi gitu ya. Dia biasa menyebut instant gitu ya. Misalkan objek itu bisa hewan, bisa makhluk-makhluk yang diamati gitu ya, tumbuhan atau ya mikroba dan lain-lain. Dia biasa menyebut instant gitu ya. Kalau kita baca paper-paper di biostatistika gitu ya, instant gitu ya. Nah, observation ini biasa dipakai di statistika ya, pengamatan observation. Sampel observation. Nah, data point gitu ya. Nah, mungkin di non statistika dia pakai data point gitu ya. Mungkin mathematics yang dia bidangnya misalkan geometri gitu kan, melihat pengamatan itu kan sebagai poin gitu ya, sebagai titik gitu ya, titik di dimensi mana. Kalau kita punya 2 variabel ya titik di 2 dimensi. Kalau kita punya 3 variabel ya sebuah titik di 3 dimensi. Kalau kita punya P variabel ya itu sebuah titik di dimensi P begitu ya. Sebuah data point. Nah, itu sebenarnya kan sama saja. Yang merefer ke single independent unit of data. Jadi sebuah unit data yang single dan independen. Seperti dia bisa customer, bisa pasien, or compound, jadi sebuah campuran ya kalau di kimia begitu misalkan. Nah, istilah sampel juga refers to a subset of data point. Nah, di statistik ini kita ngomong sampel ini berarti dia subset dari populasi kan begitu ya. Kalau kita punya populasi, kita ngomong sampel ya itu adalah subset dari data points. Kalau whole data point secara keseluruhan ya populasi kan begitu. Nah, di sini kita artinya istilah-istilah itu sering digunakan. Nah, kadang di disiplin ilmu yang berbeda itu istilah yang sering digunakan itu berbeda. Nah, kalau kita kurang pengetahuan ya kadang membaca buku atau membaca paper itu menangkapnya lain begitu ya. Padahal itu satu yang sama.
Kemudian training set, ya, itu ya biasanya data yang dipakai untuk membangun model-model building itu menggunakan training set atau istilah lainnya in sample. Jadi ada training set atau in sample gitu ya. Terus ada test or validation set. Kalau di kita testing set, testing data set biasanya kadang juga menyebut out sample atau out of sample gitu kan. Kemudian istilah prediktor, istilah independent variable, istilah atribut. Ya ini sering kalau orang-orang komputer gitu ya, nyebutnya ini atribut atau feature. Nah di sini feature juga belum ditulis. Jadi bisa atribut, bisa feature, itu kan sama kalau kita membicarakan tentang prediktor. Atau istilah lain covariate gitu ya. Kalau di ekonomi, di bioinformatika misalnya seperti itu ya, biasa pakai covariate gitu ya. Nah, kan sama prediktor, independent variable, atribut, deskriptor, covariate. Di komputer bisa nyebutnya input biasanya. Begitu ya. Atau feature gitu ya. Nah, ada istilah lain juga outcome, dependent variable, target, class, response gitu ya. Nanti di ekonomi ada variable endogen, variable exogen gitu ya, prediktor, variable exogen, di respon ini variable endogen di ekonometrika. Nah, kita perlu mengenal luas sehingga ketika itu digunakan oleh disiplin ilmu yang lain kita sebenarnya langsung tune in. Amin. Maaf Pak, apakah suaranya putus? Iya. Mohon maaf ya, tadi terputus ya. Putus-putus juga. Iya, tadi saya sampai mana ya? Saya Sampai tadi, tune in dengan istilah-istilah itu Pak. iya. Oke, mohon maaf ini karena saya pakai ini ya, pakai hotspot. Nah ini biasanya kalau ada telepon masuk di HP saya itu langsung terganggu sinyalnya gitu ya. Nah ini istilah-istilah tadi harus kita pahami ya dari disiplin yang berbeda itu menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya maksudnya sama, maka kita perlu tahu begitu ya. Kemudian nanti kita mengenal prosesnya ada model building, model training, parameter estimation, dan seterusnya. Nah, begitu juga kita mengenal istilah analytics. Nah, fakultas kita kan Fakultas Sains dan Analitika Data. Jadi analytics kalau kita Indonesia kan analitika ya. Kalau analysis, ini kan regression analysis, kemudian survival analysis, kemudian categorical data analysis. Berarti kan analisis gitu ya. Berarti kan kita terjemahkan menjadi analisis gitu ya. Analisa. Nah, kalau ini analytics, ini berarti kita terjemahkan analitika gitu ya. Ini kan seperti mathematics, berarti diterjemahkan matematika. Statistics, statistika. Economics, ekonomika. Ya, maka banyak sekarang fakultas-fakultas di universitas-universitas itu sekarang namanya bukan fakultas ekonomi gitu ya, fakultas ekonomika gitu ya, fakultas bisnis dan ekonomika misalkan seperti itu, atau ekonomika dan bisnis.
Kenapa? Karena dari economics, kata ekonomi kan sebenarnya kalau kita terjemahkan ke Indonesia yang benar ya ekonomika gitu ya. Kalau ekonomi itu kan ekonomik hemat, kan bisa diartikan hemat ya. Tapi kalau keilmuan kan ekonomika. Nah ini berarti analitik ini juga analitika. Nah fakultas kita itu juga namanya analitika data. Nah apa itu analitika? Kok bukan data analisis atau analisis data begitu ya? Nah di sini ini saya ambil dari buku ini. Dia adalah proses yang menggunakan metode komputasi to discover and report influential pattern in data. Jadi tujuannya ya mendapatkan insight untuk ya yang mempengaruhi decision, keputusan. Tetapi analytics itu sendiri kan gitu ya, not new at all, tidak sama sekali baru, tapi sebenarnya telah direpresentasikan oleh istilah-istilah yang sebelumnya sudah ada dari beberapa dekade. Misalkan itu ada di cybernetic, data analysis, neural network, pattern recognition, statistic, knowledge discovery, mining. Ya, itu kan istilah-istilah yang sebelumnya juga sering kita pakai begitu ya. Nah, beberapa tahun terakhir itu kan muncul istilah analytics gitu ya. Dia ya pragmatis ya. Jadi organization collect more data, begin with summarize, a natural progression toward using data to improve estimate, forecast, decision, ultimately efficiency. Jadi ya sebenarnya dia merangkum itu. Tetapi begini, istilah analitika itu nanti kalau kita baca-baca lebih lanjut lagi, itu tidak hanya fokus ke yang interpretable, yang statistika klasik itu, tetapi lebih banyak mengarah ke ya how accurate we predict the future or bla 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 seperti itu ya. Jadi lebih mengarah ke sana analitika ini. Sehingga kalau kita gabung dengan istilah predictive analytics, berarti analitika prediktif ya, berarti kan analitika yang dipakai untuk memprediksi begitu. Itu adalah proses ya mendapatkan interesting meaningful pattern. Ya ini sebenarnya bagian statistik ini sebenarnya kan begitu ya. Tetapi apa what differentiate predictive analytics from other type of analytics? Jadi predictive analytics ini cenderung data driven. Apa maksudnya data driven? Berarti ya prediksinya itu kita mengikuti pola data, bukan mengikuti teori driven, bukan mengikuti teori begitu ya. Jadi biasanya let data speak itself. Jadi ya biarkan data itu berbicara apa adanya. Jadi biasanya dimulai dari exploratory. Jadi kita ada data, kemudian kita melakukan eksplorasi, kita mendapatkan pola-pola daripada data itu, kemudian nanti kita bangun modelnya itu, model untuk prediksinya itu berbasis pola-pola dari data tadi, bukan didriven oleh teori tertentu. Contoh, maksudnya apa teori tertentu? Contoh misalkan kita bicara tentang bisnis ya, misalkan bisnis. Kan bisnis itu ya tujuan akhirnya mestinya profit gitu ya. Tujuan akhirnya itu menghasilkan keuntungan. Atau kalau kita kaitkan dengan ekonomi, setiap individu itu adalah makhluk ekonomi begitu ya. Apa berarti setiap individu itu ingin memaksimalkan utilitasnya. Itu kalau kita lihat dari ekonomi ya, di sini ada Karina ini ya, ini backgroundnya ekonomi. Mungkin nanti bisa dilengkapi ya. Jadi manusia sebagai makhluk ekonomi, berarti makhluk ekonomi itu apa? Economic individual gitu ya. Itu kan berarti setiap orang itu ingin mengoptimalkan utilitasnya. Nah itu nanti masuk lagi ya ke pengantar teori ekonomi, terutama ekonomi mikro. Karena ini ngomong personal. Nah utilitas orang itu beda-beda. Ada utilitasnya itu kalau
orang itu males gitu ya, orang istilah gaulnya zaman sekarang apa ya, mager gitu ya. Mager itu malas gerak atau apa gitu ya. Nah, utilitas dia adalah ya nyantai, relax gitu ya. Doing nothing gitu ya. Ya dia ingin memaksimalkan utilitas dia karena utilitas dia itu adalah itu. Ya nggak peduli saya dengan ya mungkin nilai atau kalau dia sudah lulus nggak terlalu peduli dengan pendapatan gitu ya, nggak terlalu peduli dengan mungkin meningkatkan kapasitas diri itu apa. Ya dia yang penting saya nyantai gitu ya, hidup saya merdeka misalkan gitu. Dia memaknai merdeka seperti itu. Atau utilitas itu misalkan seseorang itu berdagang ya. Berdagangnya dia ingin memaksimalkan profit gitu ya. Atau dia sebaliknya dia ingin meminimalkan biaya kan gitu ya. Jadi ada dua cara memaksimalkan profit, entah berapapun cost yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, atau dia bisa meminimalkan biaya gitu ya. Jadi kalau biaya minimal nanti profit atau margin itu juga akan naik begitu. Nah, dalam konteks tadi misalkan, tadi saya ngomong teori driven ya. Dalam teori misalkan teori marketing ya. Di sana banyak teori yang dibangun. Jadi misalkan ada namanya customer satisfaction, ya kepuasan pelanggan. Kemudian ada namanya customer service. Kemudian ada quality service ya, kualitas layanan. Kemudian ada perceived value, nilai yang dipersepsikan. Kemudian ada customer loyalty, loyalitas pelanggan. Nah, dalam konteks teori marketing, tentu dia punya namanya itu teori ya, teori. Jadi diawali dengan service quality. Jadi harus menjaga layanan kualitas baik yang tangible, kualitas yang tangible yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa diukur secara nyata begitu. Jadi misalkan produk itu produknya bagus, kalau dipegang ya secara fisik itu bagus, nyaman gitu ya. Kalau dia ada suara, mengeluarkan suara gitu ya, itu bagus dan lain-lain. Begitu juga ada yang dimensi intangible gitu ya, yang tidak kelihatan apa pelayanan customer service-nya gimana, cepat tanggap, kemudian responsif, kemudian tidak menjengkelkan gitu ya, tidak ketus kalau menjawab gitu ya, dan walaupun customernya marah-marah itu dia masih bisa meredam, kemudian tidak juga ikut emosi. Nah itu kan berarti pelayanan yang sifatnya intangible, yang tidak terlihat ya. Nah itu mestinya ada di mata kuliah riset pasar, mata kuliah riset sosial gitu ya. Nah dari service quality, kualitas layanan itu akan berefek langsung ke yang namanya customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan. Atau dia tidak berefek langsung, tetapi dia ya berefek langsung gitu ya. Terus nanti tujuan akhirnya ke customer loyalty. Customer itu loyal. Jadi dia tidak beralih ke vendor lain gitu ya. Begitu juga ada yang efek langsung, begitu juga ada yang efek tidak langsung melalui jadi tadi yang service quality bisa berefek langsung ke customer loyalty, atau dia tidak berefek langsung, dia lewat customer satisfaction. Customer satisfaction baru berpengaruh ke customer loyalty. Jadi ada efek langsung tidak langsung. Nanti itu belajar di SEM ya, structural equation modeling. Ada direct effect, indirect effect, ada intervening variable dan seterusnya begitu ya. Nah, maksud saya begini ini tadi. Jadi kalau dilihat dari teori marketing, itu hipotesis-hipotesis yang dibangun itu ngikuti tadi. Jadi misalkan di SEM gitu ya. Itu kita mendefinisikan variabel-variabel yang merepresentasikan quality, service quality. Kemudian kita mendefinisikan variabel yang mewakili customer satisfaction, customer loyalty, dan seterusnya. Kemudian nanti dianalisis menggunakan
SEM-nya menggunakan confirmatory factor analysis. Apa bedanya confirmatory factor analysis dengan exploratory factor analysis? Kalau confirmatory factor analysis berarti dia mengkonfirmasi teori di marketing itu. Ini mungkin saya berikan contoh ya. Mungkin saya berikan contoh, misalkan di teori marketing. Oke, saya berikan contoh ya. Misalkan gini. Nah, ini di teori marketing dia ada namanya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ada di teori marketingnya ada begini. Service quality mempengaruhi customer satisfaction secara langsung, atau service quality mempengaruhi perceived value. Jadi citra yang dipersepsikan kan berarti citra gitu ya, citranya bagus atau jelek atau apa. Terus perceived value itu mempengaruhi customer satisfaction. Nah, service quality nanti dibagi lagi. Misalkan ini adalah pelayanan yang sifatnya tangible, yang kelihatan, berarti nanti didefinisikan variabel yang merepresentasikan pelayanan yang sifatnya tangible, yang kelihatan begitu ya. Terus yang intangible dan seterusnya. Nah, ini adalah ngikuti teori marketing gitu ya. Manajemen marketing gitu. Berarti hipotesisnya dibangun berdasarkan teori ini, kemudian dikonfirmasi, makanya namanya confirmatory factor analysis. Sehingga antara X1 itu tidak bisa ke perceived value, X1 nggak bisa ke customer satisfaction. Kenapa? Karena dia di blocking di sini. X1 itu mempengaruhi service quality. Jadi nanti koefisien yang menuju ke variabel atau faktor lainnya. Jadi variabel laten ini kalau di multivariate namanya faktor gitu ya. Faktor 1 itu service quality, faktor 2 perceived value, faktor 3 customer satisfaction gitu ya. Atau principal komponen misalkan. Nah, X1 itu tidak bisa ke faktor yang lain atau principal komponen yang lain, dia di blocking, makanya namanya konfirmatori. Jadi nanti faktor analisisnya itu with constraint, ada constraint-nya begitu. Nah, karena ini adalah teori, maka dia memverifikasi ini gitu. Nah, saya kembali ke sini tadi yang iya, ini saya masih sharing screen ya. Sudah, Pak. Tidak, Pak. Oh, saya sudah sharing screen-nya sudah hilang ya. Sudah di close ya. Kalau yang tadi yang ini tadi kelihatan ya. Yang ini tadi kelihatan waktu sharing screen. Kelihatan, Pak. Oke, berarti tadi saya salah ini ya. Oke, saya pindah ke sini, pindah slide ini ya. Kelihatan? Ya, PDF. PPT. Ya, oke. Nah, yang istilah tadi teori driven. Jadi kita mengetes hipotesis berdasarkan teori di marketing. Jadi hipotesisnya kita bangun, kemudian kita tes apakah teori itu terpenuhi atau tidak. Itu berarti teori driven. Kalau data driven tidak begitu. Data driven ya ada data, dieksplorasi, ketemu pola-polanya, ya dia biarkan saja pola itu apa adanya. Nah begitu. Nah predictive analytic ini cenderungnya adalah data driven. Jadi yang kata-kata analytics begitu ya, itu data driven. Contoh kalau kita bekerja di Tokopedia, kita di Gojek gitu ya. Ya saat ini kita ada kelas KMMI ya, S1 Bisnis Analitik, kerjasama sama Gojek. Pematerinya ya alumni kita yang kerja di Gojek gitu ya. Nah kalau data driven artinya gini, data itu ada banyak sekali. Variabelnya bisa ratusan, bahkan bisa ribuan begitu ya. Nah dari variabel yang banyak itu, kita tidak berangkat dari teori tertentu. Tetapi dari variabel yang banyak itu, kita eksplorasi untuk menemukan pola. Baru nanti kalau kita sudah menemukan pola, kita mungkin menganalisisnya nggak ribuan variabel tadi, tetapi kita fokus ke variabel-variabel yang polanya tadi sudah terdeteksi begitu ya, yang bisa dimaknai begitu. Nah ini data driven.
Tadi kalau saya contohkan yang tadi ya, marketing management itu teori driven gitu ya. Nah, ini bedanya. Gitu ya. Kemudian predictive analytic itu automate the process. Memang karena dia itu data driven, misalkan sudah dibangun model buildingnya, sudah ketemu dari ribuan variabel itu diseleksi variabel yang relevan, variabel yang berkontribusi besar itu apa saja, sehingga analisisnya nggak terlalu besar, jadi komputasinya juga terlalu besar. Dilakukan feature selection baik yang secara sederhana maupun dengan metode yang advance. Kemudian nanti kalau sudah jadi model buildingnya dibangun, dievaluasi di data testing, data validasi bagus, nanti dideploy ke sistem, hingga terjadi otomatisasi. Nah, contoh otomatisasi gimana ya? Kalau kita biasanya menggunakan Gojek beli makanan ya, GoFood apa begitu ya. Itu kan datanya direkam oleh dia. Sehingga dia merekam kemudian dijadikan customer experience gitu ya. Experience customer. Jadi nanti dia akan membangun yang namanya model recommendation. Jadi model untuk merekomendasikan. Jadi nanti kalau kita login lagi ke Gojek, kita buka GoFood misalkan, di sana sudah ada rekomendasi-rekomendasi makanan atau ya food and beverage begitu ya, yang berdasarkan behavior kita di masa lalu. Jadi data kita itu dibaca, kemudian nanti diolah ke dalam, jadi ditaruh di database, kemudian nanti di tune in dengan ya model recommendation tadi. Ya nanti model rekomendasi arahnya ya ke supervised learning, unsupervised learning seperti itu ya. Terus kalau kita login ya gitu kita dapat rekomendasi makanan-makanan yang mungkin sering kita order atau sering kita cari walaupun nggak order, nyari-nyari saja misalkan begitu ya. Begitu juga kita masuk ke Tokopedia, kita masuk ke sosial media misalkan ya Instagram atau Facebook. Kalau kita buka Facebook, nanti di kiri kanan newsfeed kita itu ada iklan-iklan begitu ya. Nah, iklan itu bisa fit dengan experience kita. Jadi kita misalkan pernah searching apa atau sering mencari apa atau kita tuh berada di lokasi mana gitu ya. Bahkan penawaran-penawarannya bisa spesifik sesuai dengan di mana tempat kita tinggal begitu ya. Karena kan di sana ada informasi di mana lokasi kita. Apalagi kalau HP kita nyalakan location-nya gitu ya. Yaitu sudah terdata oleh Google, oleh Facebook, oleh ya aplikasi-aplikasi itu. Nah, di sana automate. Jadi model recommendation itu nanti untuk otomasi gitu ya. Oke. Kemudian kita juga mengenal namanya business intelligence. Nanti ada business analytics, jadi ada kata analytics, ada business analytics, ada business intelligence gitu ya. Nah, ini di perusahaan-perusahaan ini beda-beda mendefinisikannya. Misalkan di Gojek ya, ini kemarin dari pemateri business analytics yang alumni kita kerja di Gojek, alumni S1, itu dia divisi business intelligence itu ya bisnis analitik. Jadi bisnis intelligence sama dengan bisnis analitik begitu ya. Dia banyak melakukan eksplorasi data, kemudian melakukan charting ya, membuat grafik-grafik, dashboard, ya begitu, untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. Tetapi kalau yang prediktif analitik, yang untuk memprediksi itu ada di divisi data science gitu ya. Dia membedakan, jadi business intelligence sama dengan business analitik. Kemudian yang bagian data science itu yang membuat peramalan gitu ya, prediksi itu ada di data science gitu. Itu kalau di Gojek. Di perusahaan lain ada beda lagi begitu ya. Karena ya itu kan sesuatu yang beririsan, kemudian bisa jadi di perusahaan itu siapa yang dominan gitu ya, terus ya yang membangun sistem itu siapa, sehingga
dijadikan punya pemahaman yang tidak sama persis tapi sedikit berbeda begitu ya. Nah, di sini ada Mbak Karina ini. Ini kan bekerja di perbankan ya. Mungkin bisa cerita nih Mbak Karina. Dia kerjanya itu di bidang apa, terus job desk-nya mungkin ada istilah-istilah juga, business intelligence, business analytics. Mungkin bisa diceritakan ini. Ya, mohon izin Pak. Ya betul, memang kalau di setiap perusahaan itu punya terms job desk untuk masing-masing divisi itu beda-beda. Misalnya sama-sama termsnya business intelligence. Kalau di tempat saya, untuk role saya sendiri memang sama judulnya business intelligence, tapi yang saya lakukan itu masih hanya berkutat pada statistical descriptive. Jadi memang kita mengolah source data yang sifatnya itu bisa dari data internal dari company kita sendiri karena kita bank, jadi kita punya data nasabah kita. Terus kemudian ada data yang sifatnya eksternal, misalnya kayak kita mau tahu gimana sih habit dari nasabah kita berdasarkan data yang kita bisa ambil dari device data atau mobile phone yang dia pakai untuk bertransaksi menggunakan apps yang ada di HP-nya. Terus kemudian bisa juga dari Google Play Store dan banyak source data lainnya. Jadi kalau di saya sendiri, maksudnya untuk business intelligence sebenarnya ada di bawah data circle ya. Jadi division itu di tempat saya istilahnya circle. Jadi data circle itu di bawahnya ada data scientist, ada data engineer, kemudian ada data analyst and business intelligence. Gitu. Jadi untuk yang proses ETL data atau extract, transform, and load data, maksudnya yang dia mengumpulkan semua data-data tadi itu ke dalam satu data warehouse, itu adalah si data engineer. Jadi dia yang mengubah, misalnya tadi datanya unstructured gitu kan, dari masing-masing sumber itu, terus kemudian dia proses tuh, sehingga dia masuk ke dalam satu data warehouse yang datanya sudah lebih terstrukturisasi. Nah, kemudian dari data-data ini, kita dari tim yang data analis dan business intelligence itu mengolah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Gitu. Jadi data dari semua data yang kita punya itu mana aja sih yang bisa di-utilize. Terus kemudian untuk tim data scientist itu dia melakukan proses yang sifatnya predictive modeling tadi katanya, kayak seperti kata Pak Dedi. Terus juga kemudian mereka melakukan feature selection ya kalau di istilahnya data scientist. Kira-kira parameter apa atau prediktor apa yang bisa digunakan misalnya untuk mengukur credit scoring seorang nasabah, kemudian atau untuk mengukur kemampuan membayar nasabah. Misalnya kita ngelihat dari data-data spendingnya dia yang kita dapat dari Kementerian Perpajakan, terus kemudian data dari PLN, dari PDAM dan lain-lain. Ya intinya seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih ya. Tadi berarti di tempat kerjanya ini mirip di Gojek ya. Di Gojek dia membedakan ya business intelligence atau business analytics itu memang sampai ke dashboard yang mayoritas itu statistik deskriptif ya, dibuat chart kemudian dashboard. Ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan di anggota di sana itu untuk bereksperimen lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan kalau di Gojek begitu ya. Tetapi yang jadi main pekerjaannya adalah sampai seperti tadi. Kalau sampai prediktif itu ada di data science gitu ya. Data science. Jadi data science ini berarti harus kuat di modeling gitu ya. Penguasaan metode statistika juga lebih luas lagi begitu ya, karena dia harus menguasai banyak metode begitu ya. Nah ini kebetulan di sini juga ada Pilihan Dari ini sebelum sekolah S2 di S1 bekerja dulu di bidang finance. Mungkin bisa diceritakan Pilihan Dari ya, dulu bekerjanya itu apa, bagian apa, terus apakah juga terkait ini bisnis intelligence, bisnis analis atau bagaimana? Mungkin bisa sharing ya, Pilihan Dari. Silahkan. Iya, kalau saya sebenarnya di bagian kredit analisnya Pak. Jadi bukan, kalau untuk yang bisnis intelligence sama data science sama data scientist itu biasanya langsung di head office-nya ya, jadi langsung di kantor pusat. Nah kalau untuk saya kebetulan saya di kantor cabang, jadi untuk analisis datanya itu yang hanya untuk satu cabang aja, jadi lebih ke monitoring portfolio cabang kayak gitu Pak. Kalau untuk credit scoring gitu-gitu masih
Pernah juga sih sebenarnya analisis untuk yang khusus untuk cabang, cuman nggak dipakai untuk keseluruhan kayak gitu. Kalau untuk saya dulu lebih ke monitoring, jadi analisis karakteristik konsumen yang ada di cabang itu. Jadi di bagian mana yang kira-kira konsumennya itu karakteristiknya baik, mungkin dari daerahnya atau dari variabel-variabel yang lain juga bisa. Misalnya kayak dilihat dari analisisnya itu biasanya 1/5C itu Pak. Jadi dilihat dari kondisi agunannya, kapasitasnya kayak gitu. Sama buat kalau monitoring itu biasanya sama tingkat kesehatan cabang atau risk rank. Jadi prediksinya itu hanya di bulan ini kira-kira risk rank-nya cabang itu seperti apa, bisa sesuai target atau tidak kayak gitu. Terus dibuat skenario sama skema. Jadi bisa memenuhi target atau tidak gitu Pak. Internet saya nggak staf, bisa didengar dengan jelas nggak? Oh iya Pak, ini sudah masuk. Iya, mohon maaf ini saya biasanya kalau ini ada HP saya ada telepon dia terganggu sinyalnya. Oke, tadi di pilihan dari seperti itu ya. Itu berarti customer-nya bisa perorangan atau bisa corporate juga? Bisa Pak. Jadi bisa perorangan, bisa corporate juga. Tapi sebenarnya kalau kredit analis itu juga dipisahkan dari jenis agunannya juga. Jadi ada yang kalau corporate itu biasanya kan mesin sama alat berat kayak gitu juga beda lagi untuk analisnya. Untuk rumah kayak gitu juga beda lagi. Karena kan variabelnya juga mesti beda kan gitu ya antara corporate sama customer. Kalau corporate kan mestinya kalau dia punya laporan keuangan dia ada rasio keuangan yang bisa dianalisis kan begitu. Kalau perorangan kan tidak begitu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada ya beberapa kesamaan antara bisnis intelijen dan bisnis analitik. Jadi bisnis intelijen itu sifatnya retrospektif. Apa retrospektif? Ya dia looking back into the past. Jadi dia itu melihat masa lalu. Jadi kalau kita analogikan itu kaca spion. Kaca spion itu adalah kalau kita nyetir gitu ya, kita pasti melihat di belakang kita gitu. Kan tujuannya untuk itu. Siapa di belakang kita? Berarti itu kan retrospektif. Looking in the past. Itu bisnis intelligence, bisnis analysis. Tapi kalau predictive analytic itu biasanya memang di banyak perusahaan masuk ke data science ya. Itu looking forward. Ya, predict the future. Jadi seperti apa? Seperti kalau bahasa Jawa itu keker ya. Keker itu bahasa Indonesianya apa ya? Teropong ya. Teropong. Jadi kita teropong kan melihat ke depan gitu ya. Ada apa di jarak yang sangat jauh di sana begitu. Terus kita meneropong supaya bisa terlihat lebih jelas gitu ya. Jadi analoginya bisnis intelijen atau bisnis analisis itu cenderung seperti kaca spion, retrospektif. Tetapi kalau predictive analytic yang itu banyak jadi job desk-nya di data scientist itu looking forward gitu ya, melihat ke depan. Jadi what is likelihood a customer will purchase. Jadi misalkan bagaimana kecenderungan seorang customer itu akan membeli gitu ya. Nah, itu ya. Misalkan tadi ya kita buka GoFood, kita buka Gojek, kita buka Tokopedia, itu kan dia menawarkan sesuatu. Jadi ketika kita buka, dia ada model recommendation gitu ya. Rekomendasi-rekomendasi dia yang dibangun dari model predictive analytic. Jadi, orang ini kecenderungannya mau beli ini ya, sukanya searching aksesoris HP gitu ya. Dia terus kalau kita searching itu biasanya kita memfilter enggak? Memfilter harga, memfilter lokasi, enggak ya kan?
behavior kita dibaca ya, jadi menjadi feature, menjadi variabel gitu ya. Nah, itu bisa di-customize nanti untuk memberikan rekomendasi, sehingga yang muncul di akun kita waktu login itu rekomendasi yang dihasilkan dari tadi hasil prediktif di model yang sudah dideploy ke sistemnya itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat data history itu ya, attribute computed based on this date. Jadi ini ya data masa lalu, data history. Kemudian atribut, kemudian target variable, berarti yang ada di variable response, dependent variable. Itu ya dari data history, ini today. Nah, kalau prediktif itu berarti kan membaca ke depan, future gitu ya. Bedanya antara tadi ya, business analytics sama predictive analytics. Begitu. Nah, di sini ada beberapa istilah di sini, walaupun sebenarnya di sini perlu kita adjust ya. Karena ini kan dari buku ini ditulis oleh orang komputer gitu mestinya ini. Misalkan ini statistik model is king, ini maksudnya itu yang tadi yang model-model teori driven. Jadi kalau misalkan di mikroekonomi, makroekonomi kita mengenal model apa untuk yang dia bisa diinterpretasikan sebagai elastisitas. Kita mengenal model Cobb-Douglas kan gitu ya. Dari model Cobb-Douglas itu dibangun matematiknya, dia melibatkan eksponensial gitu ya. Jadi nanti kalau ditransformasi koefisien itu menjadi sesuatu yang ekuivalen dengan elastisitas ya. Ada elastisitas kuat, ada elastisitas lemah. Untuk barang inferior, barang superior ya, itu belajar lagi ekonomi, review ekonomi dasar. Kalau predictive analytics, data is king. Karena apa? Dia itu berawal dari eksplorasi data. Jadi data dieksplorasi untuk mendapatkan pola, kemudian nanti dari pola itu barulah dibangun model. Jadi modelnya bukan berasal dari teori. Jadi tadi kalau contohnya di depan yang structural equation modeling tentang marketing, itu dibangun dari teori marketing. Kemudian dibangunlah variabel, kemudian variabel latennya, kemudian menggunakan confirmatory factor analysis, dapatlah estimatornya, kemudian diuji hipotesis apakah koefisien-koefisien itu signifikan atau tidak, sehingga teori yang dipakai membangun model itu terpenuhi atau tidak begitu ya. Tetapi di predictive analytics dia tidak berangkat dari teori, dia berangkat dari exploratory. Jadi data diolah, dapatkan pola-pola, kemudian di sanalah dibangun model. Nah, sehingga sedikit berbeda pendekatannya gitu ya. Ini ibaratnya statistika klasik, ini yang statistika modern. Jadi ini kalian yang nulis orang komputer gitu ya, dia membedakan statistik dan prediktif. Padahal di prediktif nanti ya, kalau saya membahasakan modern statistik, statistika yang modern karena statistical machine learning itu ya dibangun dari konsep-konsep probabilitas begitu ya. Gitu. Nah, kebanyakan modelnya non parametrik gitu ya. Dan seterusnya, dan bisa mengakomodasi yang non linear. Dan ada big data. Nah, ini nanti penting, ini big data kita bahas. Jadi in big data everything becomes significant. Nanti kita bisa buktikan secara matematis. Kalau kita ngolah data besar, terus kita mencari, misalkan tugas-tugas akhir mahasiswa itu ada yang begini, di banyak universitas ya, termasuk di statistik, itu masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa begitu ya. Nah, itu kalau datanya small, ya dia akan muncul variabel yang signifikan sama yang tidak. Tetapi kalau datanya besar, everything become significant. Nanti kita bisa turunkan secara matematis karena dia ada rumus yang melibatkan sample size. Ketika big data, sample size-nya N-nya besar, nanti statistik ujinya akan menjadi statistik hitungnya jadi besar. Karena besar, maka p-value-nya sangat kecil. Karena p-value sangat kecil, kurang dari alfa, maka dia signifikan. Yaitu efek dari data yang besar begitu ya. Jadi kalau mahasiswa statistika yang biasa ngolah data, mestinya care dengan ini begitu ya. Kalau pas ngolah data besar, kalau punya pengalaman yang banyak ya, itu misalkan kita pakai SPSS atau Minitab gitu ya. Ini semua variabel signifikan begitu. Semua variabel signifikan ya. Itu mungkin ketika
kita belum mempelajari big data secara matematik, itu kita belum ngeh mungkin ya gitu ya. Pokoknya dia signifikan. Tapi kalau kita belajar mendalam tentang data besar, kemudian kita lihat rumusnya, di sana ada sample size, ketika N-nya besar, maka statistik hitungnya membesar, p-value-nya mengecil. Di sana kelihatan benang merahnya, hubungannya gitu. Jadi kalau datanya besar, mau feature atau variabel apapun dimasukkan ke sana, kesimpulannya akan signifikan mempengaruhi begitu. Nanti bisa dibuktikan gitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Hanya kalau orang tidak terlalu kuat di matematiknya atau statistiknya, itu nggak ngeh di sana gitu ya. Gitu kan. Dia hanya lihat outputnya, tetapi why-nya kenapa itu kurang gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa persamaan. Ya, di sini biasa untuk statistik biasa dipakai untuk confirmatory analysis ya. Analisis yang untuk karena biasanya variabel itu dibangun berdasarkan teori. Kemudian model yang dibangun ya berdasarkan teori. Kemudian nanti hipotesisnya diuji itu untuk mengkonfirmasi teori tadi sebenarnya. Itu banyakkan parametrik seperti itu. Tetapi kalau analytics itu lebih tidak terlalu ke konfirmatori, tetapi lebih ke akurasi daripada prediksinya. Oke. Kemudian ada data mining juga ya. Nah, ada data mining, ada machine learning ya. Bedanya apa gitu ya. Nah, di sini saya ambilkan dari Elsevier 5 tahapan data mining. Identifikasi source information. Nah, ini pekerjaannya terkait data engineer tadi ya. Data engineer itu mengumpulkan data, kemudian membangun pipeline, kemudian dia storing ya, menyimpan ke database. Enggak tahu, mungkin beberapa perusahaan beda. Mungkin cleaning and cleansing itu bagian dari data engineer, atau bisa jadi cleaning and cleansing itu bagian dari data analis begitu ya. Itu mungkin tiap perusahaan beda-beda. Ada yang lucu juga, sebenarnya lucu. Biasanya di perusahaan yang kecil ya, baru berdiri. Baru berdiri itu dibutuhkan lowongan pekerjaan. Data analis begitu ya, atau data scientist begitu. Nah, setelah masuk dia bekerja, datanya mana? Belum ada data engineering-nya. Data engineer-nya belum ada. Jadi pekerjaan dia itu akhirnya mulai data engineer sampai dengan data scientist. Jadi mulai dia itu mengumpulkan data, yang datanya itu formatnya berbeda-beda, dari platform yang berbeda-beda, yang itu perlu disinkronize begitu. Kemudian datanya masih ya noise-nya banyak, ada missing value, ada outlier, campur aduk begitu, bahkan unstructured, tidak terstruktur. Kemudian dilakukan cleansing, gitu, cleaning. Ya. Jadi pekerjaannya itu luar biasa gitu ya, mulai dari hulu sampai hilir begitu. Nah, tetapi di perusahaan yang sudah besar, yaitu dia sudah membedakan antara data engineer. Itu biasanya banyak kan ya background-nya informatika. Ya, karena dia kuat di itu ya, crawling gitu ya, scraping, kemudian ya database-nya ya, sistem informasi juga di sana. Terus kemudian di cleaning, cleansing, diekstrak, kemudian di sini identifying key value from extracted dataset. Nah, di sini di kerjaan data mining itu tahapan analisisnya ini nggak harus yang advance. Bisa saja sampai seperti tadi yang bisnis analitik atau bisnis intelligence dengan statistika deskriptif atau statistika yang sederhana, kemudian dibuat visualisasi, dibuat report. Nah, itu sebenarnya itu data mining. Kalau data miningnya mau melakukan sampai prediktif analitik gitu ya, yang itu menggunakan machine learning ya nggak apa-apa ya, bagus juga gitu. Tetapi itu sebenarnya sudah masuk ke machine learning, bukan hanya data mining gitu. Jadi kalau di data mining ini seperti yang tadi business intelligence atau business analyst tadi, sampai dengan dia mendapatkan insight, tapi insight itu ya dari historical data, bukan untuk predicting the future gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat
ya tahapannya itu data integrasi, data itu dikumpulkan, diintegrasikan dari semua sources. Ya ini pekerjaan data engineer gitu ya. Kemudian diseleksi data mana yang ya bermanfaat atau tidak. Kemudian ada error, ada missing value, ada noise, inconsistent. Dari variabel yang sama kadang nggak konsisten baca apa data inputnya itu gitu ya. Nah itu perlu cleaning and cleansing, kemudian get rid of. Jadi anomali-anomali itu dihilangkan gitu ya. Jadi setelah clean, sudah bersih, diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ngolahnya apakah data cleaning itu langsung bisa dipakai atau perlu transformasi begitu ya. Contoh misalkan kita menggunakan neural network. Neural network itu kalau datanya data asli, skill datanya beda-beda. Ada datanya itu yang ribuan, unit value-nya. Ada yang ratusan, bahkan ada mungkin jutaan gitu ya. Kalau itu nilai transaksi kan itu berapa pembayaran customer ya. Ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau itu frekuensi pembelian kan mungkin frekuensi nggak sampai ratusan mungkin. Kalau kita analisnya per bulan misalkan, kan angkanya nggak terlalu ringnya nggak terlalu besar gitu. Nah itu beda-beda datanya. Itu kalau kita olah apa adanya, misalkan pakai machine learning neural network misalkan, yaitu komputasinya luar biasa. Jadi time consumingnya jadi lama sekali. Tetapi kalau data itu ditransformasi, data itu dinormalisasi, berarti normalisasi misalnya menggunakan max min normalization. Jadi datanya akan menjadi skala antara 0 sampai 1 atau pakai standardization, standarisasi. Datanya akan ditransformasi menjadi distribusi normal standar yang rata-ratanya di sekitar 0 dan variannya di sekitar 1. Jadi nanti plus minus 1 begitu. Nah, itu membantu komputasi. Komputasinya jauh lebih cepat. Begitu ya. Kemudian ya mining tadi mau diolah. Kemudian lebih pattern evaluation and knowledge presentation ya, ini terkait dengan discovered knowledge. Ini kalau biasanya yang gunakan istilah seperti ini teknik industri, pakai manajemen science gitu ya, istilahnya manajemen science atau knowledge discovery gitu ya. Nah itu kalau kita lihat metode di dalamnya banyak riset operasi, kemudian nanti lanjut ke optimasi gitu ya. Nah ini paper yang ditulis oleh Donoho. Donoho ini orang terkenal kalau belajar wavelet, ya wavelet, transformasi wavelet, kemudian wavelet juga dipakai juga untuk machine learning. Dulu beberapa tahun yang lalu banyak tentang TA, tesis wavelet ya, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak banyak atau bahkan nggak ada yang tugas akhir atau TA-nya itu wavelet gitu. Banyakkan ke neural network, support vector machine, support vector regression, baik untuk klasifikasi, prediksi maupun forecasting, ya random forest banyak gitu. Yang wavelet ini tidak lagi banyak dipakai atau kalau terutama di departemen kita gitu ya. Tapi ini Donoho ini ya orang pentingnya ini. Tahun 2015 dia menulis 50 years. Jadi data science itu sebenarnya sudah berumur 50 tahun tahun 2015. Kalau itu menurut Donoho. Nah, 50 tahun yang lalu, berarti ini kalau sekarang berarti 56 tahun yang lalu gitu ya. 2K, tahu 2K ya? Siapa yang tahu 2K? 2K ini membangun atau membuat alat tool metode statistik apa ini? 2K. Ya, silakan dijawab. Halo? Halo? Iya Pak, Ya, kalau silakan. nggak salah di itu ya Pak ya, apa namanya untuk kelanjutan dari ANOVA itu Pak. Lanjut dari apa namanya itu? Post hoc, ya post hoc. Post hoc test. Post hoc comparison ya, post hoc test ya. Biasanya kan di ANOVA kalau gagal kalau tolak Hanul ya, kan tolak Hanul kan tidak ada perbedaan treatment kan gitu ya. Pada output misalkan gitu ya. Tidak ada perbedaan mean,
pada output untuk treatment yang berbeda-beda, untuk treatment A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau ternyata itu ditolak H0-nya, berarti kan minimal ada salah satu gitu ya, treatment yang menghasilkan min atau rataan yang berbeda dari yang lainnya. Nah, pertanyaannya, treatment yang mana yang berbeda itu kan gitu ya. Nah, itu terus dilanjutkan dengan post hoc test. Ada salah satunya 2K test, nanti ada Benferoni test, ada macam-macam ya. Itu 2K. Terus di non parametrik ada enggak? Statistika non parametrik. Halo? Halo? Ya sebenarnya tinggal di searching pakai Google. Saya kan nggak bisa melihat ya. Pakai device-nya masing-masing, di searching Google ketemu. Nah, 2K ini ya salah satu statistician kelas dunia di zamannya begitu ya. Kalau sekarang kan sudah ke arah modern, ini kan statistika yang dulu. Nah, dia menyerukan namanya reformasi statistik akademik, jadi yang di kampus-kampus kan begitu ya. Dalam tulisannya The Future of Data Analysis, dia sudah menggunakan istilah data analysis. Bayangkan 50 tahun yang lalu sebelum ada komputer, itu kalau menganalisis data bagaimana? Kalau saya menganalisis kejadian ini mengikuti distribusi Poisson ya, misalkan banyaknya gitu ya, banyaknya anak di setiap keluarga, terus dia mendata data di satu kampung. Kampungnya zaman dulu mungkin orangnya mungkin 100 atau 200 kan gitu. Kan dia masih bisa kan ya. Keluarga 1 dihitung jumlah anaknya berapa, keluarga 2 berapa dan sebagainya. Dia punya data pengamatan 100. Secara teori itu mengikuti proses Poisson. Jadi menggunakan distribusi Poisson sehingga dia bisa melakukan prediksi berapa peluang misalkan gitu ya. Sebuah keluarga itu punya anak 1, tidak punya anak, punya anak 2. Dia bisa ngitung peluangnya dengan rumus distribusi Poisson. Nah, kalau sekarang misalkan satu kelurahan di kota itu bisa ribuan gitu ya. Bahkan bisa 50.000, bisa 30.000 begitu ya. Belum metode-metode yang lebih kompleks begitu ya. Nah, bayangkan sebelum ada komputer gitu ya, data analisisnya gimana? Data analisis. Nah, dia menekankan keberadaannya yang disebut unrecognized science. Ilmu yang belum dikenali. Yang subject interest-nya itu adalah learning from data, belajar dari data, yang disebut waktu itu analisis data. Ya karena belum ada komputer, jadi eksistensinya itu belum terlihat. Tetapi 2K ini sudah ya namanya visioner begitu ya. Orang yang memang berpengaruh, dia visioner. Jadi ada yang akan ada sains yang namanya data analysis. Kemudian 10 to 20 years ago, jadi 10-20 tahun yang lalu, Chamber, Cleveland, Breiman, ini kalau belajar ya time series ini mestinya tahu Cleveland. Kemudian Breiman ini seperti ini ya belajar ini ya decision tree gitu ya, Breiman gitu. Dia secara independen berargumen akademik statistik to expand to boundary. Jadi harusnya dikembangkan melewati batasnya gitu ya. Dari classical domain of theoretical statistics. Jadi melewati batas-batas statistika teori. Kemudian Chamber menekankan ya data preparation and presentation rather than statistical modeling. Jadi kalau secara teori kan statistical modeling bisa aja dibangun. Nggak ada datanya, kita ngomong teori bisa aja. Jika ada pengamatan X1, X2, sampai Xn yang saling bebas, gitu ya, mempunyai nilai ekspektasi XI sama dengan X bar, dan varian var X sama dengan sigma kuadrat yang dia finite, kurang dari infinity. Nah, itu kan menggunakan logika juga bisa, gitu ya, menggunakan simbol-simbol. Kemudian dibangunlah central limit theorem ya.
sebuah variabel random dikurangi ekspektasinya, dibagi dengan standar deviasinya akan berdistribusi standar normal. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah estimator, dikurangi standar errornya, dikurangi ya nilai ekspektasinya, dibagi standar errornya, dia juga kan berdistribusi normal standar. Nah, itu secara teori bisa aja orang membayangkan ya, karena dia kuat matematiknya. Tetapi ketika kita ngomong data ya, tadi zaman dulu gimana menghitungnya? Contoh misalkan di persamaan distribusi Poisson itu mengandung yang namanya faktorial. Kalau angkanya kecil-kecil tadi contohnya adalah banyaknya anak di setiap keluarga. Berapa sih banyaknya anak paling banyak gitu ya? Ya zaman dulu memang anaknya banyak-banyak ya, 10, 15 gitu ya, 12. Tetapi itu dihitung faktorial masih bisa. Tapi kalau kita menggunakan data lain gitu yang angkanya ribuan faktorial bukan berapa. Iya, mohon maaf ini ya kalau ada telepon mesti begini. Oke, saya sharing lagi. Saya tadi sampai mana ya? Saya tadi sampai mana nerangkan? Sampai yang ini Pak, apa orang zaman dulu punya anak 10 bisa difaktorialkan. Itu sudah Ya. Nah, nanti dicek ya di R faktorial itu di R komputer itu biasanya sampai berapa. Nah, ini ada mahasiswa S3 salah satu ya, saya ke pembimbingnya. Itu pembimbing utamanya Pak Pur ya, di sana mengembangkan regresi inverse Gaussian multivariate gitu ya. Nah, inverse Gaussian itu dikembangkan dari mixer Poisson ya. Distribusi Poisson yang mixer, kemudian nanti itu bisa didekati dengan namanya inverse Gaussian. Nah, itu karena Poisson melibatkan faktorial. Nah, salah satu rumusnya itu yang menggunakan faktorial. Jadi kalau datanya nanti data misalkan ya, banyaknya orang sakit di kabupaten kota, lah itu datanya bisa ratusan. Itu nanti ngitungnya nggak bisa itu. Nah, maka kemudian dilakukan modifikasi, didekomposisi menggunakan fungsi Bessel ya. Di fungsi Besselnya itu bisa didekomposisi sehingga faktorial yang besar tadi itu bisa ada pencoretan begitu sehingga nilainya nggak explode sehingga secara komputasi bisa dihitung gitu ya. Nah, bayangkan ini orang zaman dulu ini ya, kalau dia ngomong faktorial, n faktorial n-nya ribuan ya bisa aja. Tapi secara komputasi belum tentu, belum bisa dihitung gitu ya. Nah, di sini Cleveland ini nulis buku time series ini ya, Cleveland ini dia merekomendasi nama data science. Jadi sebenarnya kata data science yang populer mungkin 10 tahun terakhir ya. Jadi saya mengenal istilah data science itu waktu saya sekolah S3. Waktu saya sekolah S3 baca-baca ya forum-forum diskusi di internet itu ada yang namanya data science gitu ya, apa gitu ya, saya cari terus waktu saya mau selesai S3 itu ada di TU Berlin, Technische Universität zu Berlin itu membuka S2 data science. Ya mungkin itu termasuk yang awal-awal ya, mungkin tahun 2013 tahun 2014. Artinya kata data science baru familiar di telinga kita mungkin 10 tahun terakhir atau terutama 5 tahun terakhir. Tetapi sebenarnya di tulisan Donoho ini para saintis hebat ini dulu itu sudah membicarakan ini begitu. Nah, kemudian terkait data science itu apa sih data science ya, banyak ini ya versi. Ada beberapa di forum-forum diskusi itu menyatakan begini, data scientist is gitu ya,
a statistician who are expert in programming compared to gitu ya, atau better than the common statistician gitu, atau statistisi yang punya kemampuan programming lebih baik daripada statistisi pada umumnya, atau gitu ya, software engineer who are expert in statistics compared to atau rather than common software engineer. Jadi di informatika atau teknik komputer itu ada namanya software engineering ya. Nah, software engineering itu biasanya banyak memakai statistika. Dia biasanya membuat decision support system ya, membuat sistem yang di dalamnya itu ada library yang bisa digunakan untuk membantu keputusan. Nah, itu software engineering biasanya. Termasuk yang membuat aplikasi ya, buat aplikasi di Android dan lain-lain. Nah, itu sebagian dari mereka itu kuat statistikanya. Nah, itu sebagian memaknai data scientist itu. Atau saya ini merujuk ke ASA, American Statistical Association. Jadi, Asosiasi Statistika Amerika, itu dia menuliskan begini, memang belum ada konsensus yang tepat untuk data science. Artinya, belum ada kesepakatan secara global ya, secara data science itu secara precise itu apa. Tetapi paling tidak itu ada ini apa? Semua itu tidak menolak bahwa sebenarnya data science itu meliputi beberapa bidang ilmu. Jadi computer science, statistik, yang lebih spesifik ke satu database management. Ya, manajemen database yang enable, transform, conglomeration yang tadi ya, ETL tadi yang disampaikan Mbak Karina tadi ya, extract, transform, L-nya tadi apa ya, lupa saya, loading ya. Load Pak ya. Jadi extract, transfer, loading ya, biasanya di sana di database management ini yang kuat orang sistem informasi ya, orang informatika yang mendalami itu, atau lebih spesifik kalau di ITS itu sistem informasi. Memang dari awal itu belajarnya database management begitu. Kemudian statistik and machine learning ya, tetapi kita beruntungnya di statistika ITS itu kuat pemrogramannya. Jadi salah satu ciri khas statistika ITS itu adalah lulusannya itu menguasai pemrograman. Itu memang sejak ya dulu statistika ITS itu 3 platformnya itu. Statistika industri, itu kan awal-awal itu statistika industri ya. Itu orang-orangnya yang sesepuhnya itu kan ada Pak Haryono, ini yang S1 di statistik pernah diajar. Kemudian Pak Slamet Mulyono. Pak Slamet Mulyono itu lulus S2, S3 tahun 83 dari Iowa University. Tahun 83 udah lulus S3 statistika gitu ya. Terus Pak Haryono dari Florida University. Itu yang industri ya. Kemudian di bawah-bawahnya ada Pak Masuri dan lain-lain yang meneruskan itu statistika industri. Kemudian statistika ekonomi bisnis ya, dulu leadernya Pak Kresnayana Yahya yang baru saja pensiun kemudian meninggal ya belum lama ini. Kemudian statistika komputasi ya, statistika komputasi itu mulai kuat sejak Prof. Nur Iriawan karena bidangnya komputasi. Nah, itu 3 itu. Terus kemudian sekarang kan jadi 5 lab gitu ya. Walaupun saya sebenarnya bidang saya komputasi gitu ya, tetapi waktu S3 saya juga mendalami financial, sehingga ya saya menggabungkan akhirnya komputasi sama finance, sehingga biasanya mahasiswa bimbingan saya TA atau tesis itu biasanya syarat komputasi metodenya, tetapi case-nya biasanya yang diangkat case bisa ekonomi atau finansial begitu. Nah, ini statistika dan machine learning. Kemudian distributed parallel system ya, ini pemrograman paralel. Apalagi ini terkait dengan big data. Kalau datanya besar, ya kalau tidak paralel computing lama sekali memprosesnya. Termasuk nanti di dalamnya cloud computing ya, komputasi awan. Karena dia paralel di sana gitu. Nah, ini sebenarnya 3 ini yang membangun data science. Nah, sebuah tim data science yang kuat ya terdiri dari ini lah. Mungkin seseorang itu tidak bisa menguasai expert semuanya di sini ya. Mungkin misalkan saya ya di statistik machine learning,
database ya tahu begitu, tapi tidak sangat expert kan begitu ya. Paralel system ya sekedar tahu gitu, tetapi tidak sangat expert di sana karena kita fokus ke statistik machine learning. Tapi ya mungkin ada saja orang yang menguasai ini secara keseluruhan begitu, tetapi sangat jarang begitu ya. Nah, kalau dilihat tadi ya paralel system, database management, statistik. Jadi kalau kita lihat intersection-nya mestinya seperti ini. Data science ada di sini. Nah, ini distributed learning, jadi learning yang didistribusikan yaitu nanti terkait dengan paralel system tadi. Kemudian tadi yang data science itu komputer sama math statistik itu intersection-nya jadi machine learning. Jadi yang kita saat ini kuliah. Kemudian komputer atau computer science atau IT kalau di interseksikan dengan bisnis atau domain knowledge ya bidang apa? Bidang finansial, bidang transportasi. Transportasi jadi Gojek, finansial ya jadi yaitu yang model e-wallet itu dompet digital, kemudian e-payment gitu ya. Banyak ya OVO, kemudian GoPay, model-model gitu ya. Jadi software development. Kemudian matematik, statistik dengan bisnis domain knowledge ya jadi traditional research ya, riset yang sudah biasa dipakai TA, tugas akhir, laporan-laporan riset itu ya. Kan matematik statistik diterapkan ke bidang tertentu gitu ya. Nah, khusus tentang bisnis ya nanti namanya jadi bisnis analitik, bisnis intelijen gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini learning path-nya belajar data science. Jadi kalau jadi data scientist ya ini saya belum memasukkan ini ya meme ya. Jadi ada meme jadi ditanya gini ya ke khalayak umum. Siapa yang ingin menjadi data scientist? Angkat tangan, banyak orang angkat tangan. Siapa yang ingin belajar R gitu ya, belajar Python yang angkat tangan banyak gitu ya. Terus siapa yang ingin belajar statistik? Ya hampir nggak ada yang angkat tangan begitu ya. Maunya kan potong kompas gitu ya. Ikut misalkan ya banyak kan kita ikut DataCamp, ikut macam-macam gitu ya, ikut kursus-kursus gitu ya. Langsung belajar R, belajar Python, belajar pemrograman yang lain. Kemudian kita belajar database yang lain-lain begitu ya. Terus jadi nanti jadi expert mengklaim dirinya expert machine learning gitu ya, expert data scientist gitu ya. Padahal kalau kita tanya ya metode statistika gitu ya, itu gelagapan gitu ya, gelagapan gitu. Atau ya nggak bisa jawab atau jawab ngawur gitu ya. Contoh misalkan ini contoh nih ya saya baru aja nguji ya kan menguji tesis tugas akhir. Contoh ini dia mengetes jadi tugas akhirnya itu tentang memodelkan nilai tukar Asia gini, memodelkan atau memprediksi utang luar negeri negara Indonesia. Nah, utang luar negeri itu kan dalam dolar. Kemudian dia dikonversi ke rupiah, kan ada trennya ya. Polanya itu ada tren naik terus gitu. Nah, kemudian dia membuat hipotesis ada tanggal jatuh tempo. Apakah utang luar negeri sebelum jatuh tempo dan sesudah jatuh tempo itu mempunyai rata-rata yang sama gitu ya. Jadi kan dia punya data itu utang luar negeri dari bulan Januari, Februari tahun tertentu ke tahun berikutnya sampai jatuh tempo. Kemudian data juga setelah jatuh tempo. Itu kan data time series. Diujilah pakai uji rataan 2 sampel. Pakai uji T, bisa uji Z, pakai uji T, dia pakai uji T gitu ya. Kan diuji rata-rata 2 sampel. Ya kalau dimasukkan software, dimasukkan R, dimasukkan SPSS, minta dia jelas keluar. Muncullah statistik hitungnya, muncullah nilai-nilai hitungannya termasuk keterangan signifikan atau tidak di alfa 5%, 10% dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah
orang yang ya dia menguasai R, menguasai software, tetapi dia tidak menguasai statistik. Loh kok bisa? Itu kan data time series. Data time series itu tidak independen. Sudah jelas itu. Ya ada data time series yang independen ada aja setelah dites dependensinya ternyata independen. Tetapi untuk kasus ini memang datanya dependen pasti. Datanya dependen diuji pakai uji rataan 2 sampel. Ya nggak bisa. Uji rataan 2 sampel, uji T, uji Z itu kan disetting untuk pengamatan yang independen. Ya statistik ujinya dan lain-lain itu udah nggak valid lagi kan begitu. Nah kalau ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara sebelum jatuh tempo dan sudah jatuh tempo, ya bisa pakai membandingkan slope-nya, slope sebelum jatuh tempo, jadi dimodelkan kalau mau pakai regresi linear, sebelum dan sudah dicari modelnya, nanti dibandingkan slope-nya, sehingga yang diuji hipotesis adalah apakah ada kesamaan slope, gitu ya, untuk model sebelum dan sesudah. Nah, nanti itu kalau di time series atau ekonometrika itu ngomongnya adalah structural break. Apakah ada structural break gitu ya? Apakah ada terjadi perubahan struktural sebelum dan sesudah kan gitu. Nah, seperti itu yang itu tidak bisa instan diperoleh. Jadi dengan ikut kursus R, ikut kursus Python, ikut kursus macam-macam terus dapat sertifikat ya. Biasanya anak sekarang kan ini ya, diupload ya seneng juga, oh ikut kursus ini, ikut ini, diupload di LinkedIn, di apa gitu kan. Nah, tetapi banyak orang yang dengan mudahnya ngeklaim dirinya itu ahli machine learning, ahli data science gitu ya. Padahal ya kalau dia hanya membuat coding menjalankan ya jalan begitu. Tetapi dia benar salahnya metode yang dia pakai dia nggak tahu. Gitu ya. Ya itu butuh ini belajarnya fundamental. Jadi kalau kita di statistik atau matematik kita belajar ya mulai kalkulus. Di kita ada matematik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau zaman saya kalkulus 1, 2, kalkulus lanjut 1, 2. Kalau sekarang 1, 2, 3, 4. Kita belajar matrik, aljabar matrik. Kita belajar ya macam-macam gitu ya. Di sana ada terkait dengan matematik ya. Kemudian ya pemrograman yang sederhana sampai dengan pemrograman OOP, Object Oriented Programming misalkan. Terus belajar statistik, ya mulai exploratory data, kemudian ya di dalamnya misalkan deteksi outlier, teorema bias, kemudian distribusi ya, discrete continue, distribusi yang simetris maupun miring, kemudian ANOVA tadi termasuk dilanjutkan dengan post hoc test, dan seterusnya. Belajar Central Limit Theorem, Monte Carlo, kalau sebuah solusi itu tidak analitik diteruskan dengan ya metode Murik salah satunya Monte Carlo, ya uji hipotesis yang banyak itu, p-value, chi-square test, metode estimasi parameter ya mulai MLE, least square, metode moment, banyak sekali ya, pendekatan bias dan lain-lain. Nah, belajar dari mulai modelingnya, regresinya, analisis data kategori, termasuk ini kernel density estimation, kita bahas nanti di S2 ini, kernel density estimator. Kemudian korelasi, yang mulai korelasi, kadang yang orang nggak tahu, ada data kontinu, data kategori dikorelasikan. Pokoknya dua variabel ya jelas salah. Ini kalau korelasi Pearson nggak begitu, nanti ada korelasi Pearson, korelasi Spearman. Nanti kalau data kategori dengan data kategori pakai apa ya? Nanti ada association pakai Jakat dan lain-lain lah. Ya ini nggak bisa instan ini, gitu-gitu kan. Kemudian ya belajar ya, misalnya clustering itu di dalamnya ada banyak jarak, pakai jarak Euclidean, Mahalanobis dan lain-lain. Kemudian belajar ya supervised learning, unsupervised, classifier prediction, overfitting ya. Terus ya classification, decision tree, macam-macam. Termasuk di sini ya regresi linear, regresi logistik, ya ini yang mulai masuk neural network, perceptron, clustering ya hierarki, kemudian yang eksklusif clustering, K-mean, nanti yang overlapping clustering yang fuzzy,
clustering begitu ya. Yang decision based clustering macam banyak-banyak gitu ya. Neural network, SVR, random forest dan seterusnya, banyak sekali yang dipelajari sebenarnya gitu ya. Nah, ini masuk NLP, Natural Language Processing. Jadi kalau yang suka menganalisis sosial media, banyak menganalisis sosial media, kan datanya tidak terstruktur. Datanya berupa tweet, berupa kata. Nah, ini belajar NLP. Text mining nih sebenarnya, text mining dengan pendekatan NLP gitu ya. Nah, itu banyak. Terus ini kalau nanti belajar database-nya begitu ya, terus belajar visualisasinya dan seterusnya. Nah, ini perjalanan yang sangat panjang begitu. Oke, itu paling tidak ya kita tidak terlalu gegabah ya. Ya mungkin orang yang nggak tahu itu gampang mengklaim diri begitu ya, karena tidak tahu begitu ya. Tapi kalau orang tahu itu dia bisa mengukur diri begitu ya. Nah, machine learning itu adalah machine behave likely having brain. Jadi mesin yang dia itu bisa seolah-olah punya behavior ya, perilaku itu seperti punya otak. Nah, di sini kita belajar dari learning ya. Learning. Di sini ada contoh ya. Ini agak teoritis ini buku ini. Ini rat learning to avoid poisonous baits. Jadi ini tikus yang belajar bagaimana menghindari ya makanan yang sudah diberi racun ya. Jadi ketika kucing encounter food item with novel look or smell, jadi bentuknya itu kok beda atau baunya itu berbeda, they will first eat very small amount. Jadi dia awalnya itu makan sedikit, jadi nggak langsung makan banyak. Dan subsequent feeding, dan makan secara ya selanjutnya begitu. Depend on the flavor of the food, tergantung dari rasa dari makanan itu, and its psychological effect, dan efek psikologinya gitu ya. Jika makanan itu memproduksi ini ya penyakit gitu ya, makanan yang baru tadi itu biasanya diasosiasikan dengan ya ini menimbulkan penyakit begitu, dan subsequently dan seterusnya tikus tadi tidak akan memakannya gitu ya. Berarti itu learning begitu ya. Jadi karena tikus ini makhluk hidup, dia learning, dia bisa belajar gitu ya, dari yang sedikit kemudian ditambah begitu, dia seperti likely having brain gitu. Walaupun itu otaknya tikus begitu ya. Maka di sini learning mechanism is play here. Jadi walaupun dia hewan, dia itu menggunakan pengalaman masa lalu with some food acquire expertise. Jadi untuk membangun expertise dia untuk mendeteksi makanan yang aman atau tidak. Nah, jika experience masa lalu itu diberi label, jadi misalkan dia pernah makan makanan bentuknya begini, smell-nya, baunya begini, rasanya begini. Terus itu makanan itu aman, tidak menyebabkan sakit, itu diberi label. Oh, makanan dengan bentuk begini, rasa begini, kemudian bau begini, itu labelnya sehat atau aman gitu ya. Terus ada makanan bentuknya begini, smell-nya begini, taste-nya begini, itu menimbulkan penyakit diberi label. Nah, kalau itu kan data masa lalu. Kalau data itu dikumpulkan dan dipelajari polanya, maka hewan tadi bisa memprediksi untuk makanan yang baru ditemui, ada makanan baru, dia menggunakan pengetahuan masa lalunya, dia memprediksi
saya misalnya itu menerima ya ini nelpon terus diangkat enggak ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu adalah contoh machine learning ya. Machine learning itu berarti mesin yang bisa belajar dari masa lalu melalui training untuk dia nanti bisa digunakan untuk memprediksi event atau outcome di masa mendatang. This machine will simply memorize all previous email. Ini contoh email ya. Dari email-email yang masuk itu, email yang spam itu ada gini ya, biasanya ada dia mengandung kata-kata tertentu, subjek tertentu gitu ya. Nah itu sering kita dapat email yang aneh-aneh gitu ya. Email-email penipuan minta tolong, email-email yang berbau pornografi, email-email yang, nah itu sudah difilter oleh misalkan Gmail ya. Kalau ngandung fitur gini, kata-kata seperti ini itu cenderung adalah spam begitu. Nah dia difilter. Dari data masa lalu dia tambah pinter, kemudian tambah pinter untuk mendeteksi. Nah, adaptivity dan seterusnya, ini ilustrasinya machine learning itu adalah ya dia ada irisan dengan artificial intelligence yang dipakai di mobil otonomus, diagnostik medical ya, jadi diagnosis medis yang sudah menggunakan robotik, recommender system ini yang tadi saya memberikan model rekomendasi. Jadi kalau kita buka Traveloka, Tokopedia, Shopee, Gojek, GoFood, dia memberikan rekomendasi. Kita buka sosial media, itu ada rekomendasi iklan-iklan. Nah, itu berarti recommender system. Language processing, pengenalan bahasa. Jadi untuk sosial media analisis. Jadi orang ini netizen ini sedang membicarakan apa sih gitu ya, terfokus ke apa dan seterusnya gitu ya. Sentimennya positif negatif. Nah, ini language processing. Image recognition untuk mengenali pola, untuk fingerprint, mengenali sidik jari, mengenali iris mata, mengenali wajah yang di sosial media itu. Nah, itu ya machine learning dan artificial intelligence. Terus apa bedanya? Ya nanti kita waktu belajar metode nanti kita akan tahu. Jadi machine learning ini di data masa lalunya harus pernah di training. Kalau di data masa lalu nggak pernah di training, nggak bisa nanti. Contoh misalkan gini ya, kita gunakan neural network, kita gunakan support vector machine, kita gunakan regresi logistik. Statistika klasik itu ya machine learning sebenarnya, tetapi parametrik begitu ya. Itu kalau gini, di data kita, di prediktor 1, itu adalah data kategori dengan 2 kategori, atau dengan 3 kategori. Prediktor 1 itu dengan 3 kategori. Nah, nanti setelah kita bangun model, datanglah pengamatan baru, customer baru, atau siapapun itu, atau apapun itu, yang prediktor satunya, itu dia tidak ada di kategori 1, 2, atau 3. Dia adalah kategori keempat. Nanti model yang kita bangun itu nggak akan bisa digunakan. Model machine learning maupun statistik itu nggak bisa. Kenapa? Karena di proses model buildingnya, dia tidak pernah learning, tidak pernah belajar untuk coverage prediktor 1 itu kategori 4. Itu nggak bisa. Nah, tapi kalau artificial intelligence itu bisa. Nah, di situ itu kelebihannya artificial intelligence gitu ya. Dia bisa memberikan rekomendasi atau prediksi untuk nilai-nilai yang di luar domain yang sudah pernah dipelajari. Nah, itu artificial intelligence. Nah, ini nanti bisa dilihat. Jadi mungkin gini. Ini bisa slide-nya sudah saya sudah saya posting. Ini bisa diunduh dan dilihat dulu.
Saya break 10 menit ya. Saya break 10 menit, nanti 10 menit saya aktif kembali, kita tanya jawab ya. Oke, silakan diunduh slide-nya, kemudian dilihat secara mandiri. Oke, saya rehat dulu. Ini masih pengantar ya. Nanti kita banyak masuk ke metode di selanjutnya. Oke, teman-teman BPS, ini kan ada sebagian BPS. Apakah di tempat kerjanya itu sudah melakukan gitu ya analisis, atau ini di BPS daerah begitu ya, sehingga mungkin pekerjaannya itu tidak melakukan analisis tapi mungkin melaksanakan entah rancangan survei atau apa yang dari pusat gitu, atau gimana ini, bisa cerita nih yang dari BPS ya, terus ikut sit in di kelas ini, itu apa harapannya nanti gitu. Ini Pak Supriyadi ya, ini saya lihat apa internetnya putus nyambung ini. Oke, mungkin dari teman-teman BPS yang lain bisa ini, Ya, izin Pak. bisa open kamera juga mungkin teman-temannya, supaya saya juga tidak ngeblank ini ya, lihat kamera hitam semua begitu ya. Ya. Ya, silakan. Izin Pak. Silakan. Ya, mungkin kalau kami untuk di Badan Pusat Statistik, untuk di kebanyakan karena kami di daerah itu kita terbatas kepada pengumpulan data dan evaluasi hasil pengumpulan data, sehingga di daerah sendiri, baik itu provinsi atau kabupaten, ini merupakan hal baru untuk kami. Tetapi untuk di pusat sendiri, beberapa yang sudah kami tahu ada workshop-nya, kemudian ada webinarnya, itu terkait dengan machine learning ini sekarang sedang gencar dilakukan untuk prediksi data tanaman pangan, Pak. Gitu. Ya. Jadi dengan menggunakan citra satelit, kemudian dengan menggunakan data dari BPS itu sendiri, kemudian dikolaborasikan dengan data curah hujan, kemudian dikolaborasikan dengan data dari instansi yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi di BPS sendiri memang di tahun ini, dari tahun kemarin, itu sedang banyak ada webinar atau pelatihan tentang big data. Nah, seperti itu dari pusat, tapi ini masih terkait, kebetulan hanya terbatas di pusat dan mungkin sampai provinsi. Di kabupaten belum sampai detail itu, tapi kedepannya diharapkan kabupaten juga atau daerah-daerah juga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra ya. Ya memang benar Pak, di BPS pusat terutama di bawahnya Pak ini ya, Setia Permana ya. Setia Permana yang menangani di sana big data ya. Terus terkait dengan tadi pakai KSA Pak ya, kerangka sampling area ya. Iya, Jadi, betul, Pak. itu memang isu yang juga lagi ini ya, lagi in, artinya kekinian begitu ya di BPS terkait kerangka sampling area. Dan di kita kan ada juga ya tesis tentang itu, seperti kemarin Pak Raditya ya, itu tesisnya juga terkait data dari kerangka sampling area. Terus ada juga yang disertasi di sini ya Pak Hadi Saryono ya, itu yang sedang S3 di tempat kita, kan dia BPS juga, BPS Jakarta. Itu juga terkait ya penggunaan machine learning dikaitkan dengan kerangka sampling area ya. Biasanya kan saat ini untuk memprediksi luas lahan panen gitu ya, terutama padi dengan fase-fasenya ya, fase pertumbuhan, regeneratif, fase panen dan seterusnya.
Dan di BP sendiri saya juga bulan apa ya, saya mengisi juga untuk ya capacity building ya, di yang mengadakan nih Pak Ali Said. Pak Ali Said itu kan direktur apa yang ngurusi indeks-indeks itu ya. Terus di bawahnya ada Pak Setia Permana. Saya mengisi tentang machine learning untuk peramalan gitu, bulan Juli atau kalau nggak salah ya. Terus ini sebenarnya bulan September ini saya juga diminta mengisi tentang nowcasting untuk ya beberapa ngisi workshop di BPS RI. Hanya saya mengatakan ini apa, belum bisa bulan September karena begitu banyak pekerjaan yang sudah terjadwal gitu ya. Jadi ditunda dulu gitu. Yaitu di BPS sekarang sudah ada memang terutama yang sudah menjadi laporan dan publikasi juga sudah ada, terutama di timnya Pak Setia Permana itu ya. Yang waktu COVID kemarin kan juga selain survei-survei tentang ya kegiatan atau usaha terdampak COVID dan lain-lain kan juga menyertakan tentang Google Mobility Index dan lain-lain yang dikaitkan dengan pergerakan orang begitu. Dan sejak tahun 2016-2017 kalau nggak salah juga kerjasama dengan Pulse Lab. Pulse Lab itu di bawah PBB dan punya 3 kantor cabang ya di Jakarta, di New York ya di Amerika, sama 1 kalau nggak salah di Afrika di mana gitu ya. Lupa saya sendiri. Iya, di mana? Kampala. Di Kampala ya. Jadi saya sendiri dua kali di Pulse Lab ya, termasuk dengan teman-teman BPS juga. Dan Pulse Lab juga sudah menganalisis ya untuk uji coba ya, untuk data Twitter dikaitkan dengan data harga ya, harga daging sapi, daging ayam, harga cabai. Itu kan BPS punya survei ya, survei yang terjadwal. Nah, datanya dicocokkan dengan data Twitter. Ya mungkin ibu-ibu kan biasanya nge-tweet ya, mengeluh atau melaporkan atau sekedar iseng ya. Harga daging sapi naik ugal-ugalan gitu ya, misalkan 50.000 atau 100.000 kilogram. Nah, itu kan berarti data di tweet ada, bisa ditangkap di crawling datanya, kemudian dicocokkan dengan data hasil survei, tapi nggak bisa dianalisis saat itu karena data hasil surveinya kan keluarnya itu kan nanti bulan depan gitu ya, karena ditabulasi. Tetapi untuk data evaluasi data training bisa dilakukan begitu. Artinya gini, ketika orang crawling di sosial media kemudian dicocokkan dengan data survei yang disurvei di tanggal-tanggal yang sekitar itu hampir mirip, berarti sebenarnya hasil prediksi dari sosial media itu ya tidak jelek-jelek amat. Nanti di sana bisa ada ukurannya ya, akurasinya berapa. Nah, itu BPS juga sama Pulse Lab juga sudah mengerjakan itu. Dan beberapa kali tentang komuter lain ya, komuter lain dari Jakarta Jabodetabek yang tiap hari pulang pergi dengan komuter, itu kan kalau HP-nya dinyalakan location ya pasti terdetek itu dari mobility-nya gitu ya. Terus dicocokkan dengan data Twitter juga untuk melihat pergerakan orang. Itu sebenarnya di jam sekian itu yang paling ramai itu rute mana, dari mana kemana gitu ya. Sehingga kalau kita bisa melakukan analisis data sosial media dan itu datanya ternyata representatif dengan pergerakan orang, berarti ya kita bisa crawling dari data sosial media untuk melakukan prediksi begitu. Nah, itu kaitannya sosial media analisis, kemudian nanti dianalisis salah satunya cara analisis dengan sosial media, dengan machine learning gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi tambahan ya dari Pak Hendra Wira ya. Jadi saya sendiri juga kenal banyak orang BPS. Jadi kita kadang ngundang mereka untuk nguji ya. Kalau yang level direktur ada Bu Erni, itu ketua STIS, itu kan alumni S3 kita juga.
Terus Bu Puji Ismartini, Direktur Diseminasi itu juga alumni S3 kita. Terus saya juga ngundang beberapa kali ya Pak Ali Said, Direktur apa itu ya, yang indeks itu namanya apa ya kan gitu ya. Terus beberapa kita kenal banyak dengan orang BPS Pusat. Artinya kita juga sedikit banyak tahu gitu ya yang perkembangan di BPS Pusat. Oke, itu tadi dari Pak Indra Wira. Dari yang lain mungkin kan sebagian ini kerja, mungkin bisa sharing ya. Ini ada pertanyaan chatting nih dari ya Mbak Karina, izin bertanya kenapa saya mulai dari tidak mulai dari beton. Nah, ya ini yaitu salah satu saja sebenarnya. Jadi kalau di komputasi statistik karena kita sudah penuh dengan R dan mikro minitab begitu ya. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswa kita itu sudah Himasta ya, Himpunan Mahasiswa Statistika. ITS itu sering mengadakan pelatihan Python. Jadi dia mengadakan pelatihan Python. Terus ya pematerinya bisa dosen dari statistika atau dari luar. Kalau dari statistika ITS biasanya Pak Nofri ya yang mengisi. Pak Nofri Suhermi yang sekarang S3 di Lancaster University di Inggris. Nah, memang beliau lulus S1, S2 double degree dengan Perancis, kemudian dia bekerja dulu di lupa namanya di grupnya Jarum atau apa itu yang bagian digital. Nah, di sana memang juga pakai R dan Python. Ya. Ya sebenarnya bisa aja, tetapi di existing kurikulum sekarang belum kita masukkan ke kurikulum. Tetapi alumni kita S1 itu udah banyak bisa Python gitu ya. Karena himpunan mahasiswa statistika itu juga sering mengadakan pelatihan dengan Python gitu. Ya seperti itu ya Mbak Karina. Mbak Karina sendiri programnya pakai Python ya? Kalau saya karena masih di business intelligence, domain tools yang dipakai masih untuk database-nya pakai SQL, terus untuk dashboard sama reporting-nya pakai tools dari Google namanya Looker, sama pakai Google Data Studio. Ya nggak pakai Tableau sama Power BI ya? Enggak ya? Tableau pernah kita POC sama mereka Pak, cuman karena cost-nya relatif lebih mahal sama environment datanya nggak satu di Google, jadinya kita pakai Looker aja. Iya. Jadi Mbak Karina ini menurut saya juga luar biasa ini. S1-nya ekonomi ya. S1-nya ekonomi, tetapi mempelajari atau bekerjanya itu ya terkait dengan komputasi begitu ya. Jadi mungkin jarang. Maka waktu kita wawancara dulu waktu ujian masuk ya ini kita lihat berbeda dari yang lain gitu ya. Biasanya ekonomi nggak bisa program biasanya begitu ya. Tapi kalau statistika ITS banyak yang bisa program. Gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Slide-nya sudah saya posting, nanti bisa dilihat sama video-video yang sudah saya posting ya, diputar dulu. Kita diskusi aja nih, waktunya tinggal 8 menit begitu. Mungkin bisa sharing pengalaman yang sudah bekerja ya. Kan ini BPS tadi sudah diwakili. Dari yang non BPS selain Mbak Karina sama Priliandari ada yang bekerja? Ada yang sudah bekerja belum atau sedang bekerja atau pernah kerja terus sekolah lagi berhenti? Ada enggak? Fajar pernah kerja? Belum? Mas Fajar pernah bekerja, Mas Fajar? Atau belum? Enggak ada suaranya, Mas Fajar. Halo? Bisa didengar, Mas Fajar? Ya ini saya stop recording aja. Kita ngobrol santai aja ini.